Serikat Pekerja Serikat Buruh Tingkat Perusahaan atau PUK se-Jakarta Timur. Ini adalah konsolidasi bagaimana memersatukan kekuatan se-Jakarta Timur untuk menuju aksi 10 Agustus tahun 2023 dengan dua tuntutan. Cabut Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 dan Omnibus Law RUU Kesehatan yang sama-sama jahanam dan biadab. Teman-teman sudah bertekad bahwa akan mengerahkan sebanyak mungkin anggotanya untuk memenuhi Jakarta. Catat nih, untuk memenuhi Jakarta. Untuk itu, kepada seluruh kaum buruh di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, ya, Jawa Tengah terutama yang kawasan-kawasan seperti Bekasi, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung Raya, tunggu konsolidasi berikutnya dan siapkan kekuatan kita untuk sama-sama bergerak pada tanggal 10 Agustus 2003 sebagai kekuatan rakyat yang akan menunjukkan kepada para penguasa yang dolim, kepada kaum oligarki, kepada rejim boneka kekuatan imperialis. Hidup rakyat! Oke, pemirsa Migran TV, bahwa hari ini kita sudah melakukan konsolidasi di tingkat Serikat Pekerja Serikat Buruh di tingkat perusahaan se-Jakarta Timur dengan harapan bahwa seluruh anggota yang tergabung dalam aliansi Serikat Buruh ini dapat memaksimalkan kekuatan anggotanya pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan tuntutan cabut Undang-Undang Omnibus Law Nomor 6 tahun 2023 dan tolak RUU Kesehatan. Dan kita minta kepada Presiden Jokowi sebelum aksi itu terjadi maka segera cabut dan penuhi tuntutan kita agar situasi bangsa ini tetap dalam kondisi yang kondusif. Jadi hari ini buruh benar-benar sudah sangat menjerit dengan aturan-aturan sontoloyo itu, maka kami dengan terpaksa menurunkan kembali secara maksimal kekuatan kaum buruh Indonesia dengan tuntutan cabut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 dan menolak RUU Omnibus Law Kesehatan yang menyengsarakan rakyat. Demikian, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia yang melawan, yang tidak melawan temannya oligarki. Jadi hari ini kita mengadakan konsolidasi dan sosialisasi pada seluruh jajaran pengurus di wilayah Jakarta Timur dari DPD, DPC sampai ke PUK ya, sampai ke yang di pabrik-pabrik untuk mempersiapkan aksi tanggal 10 Agustus 2023 ya, dengan agenda tuntutan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 ya, itu kurang lebih. Karena itu konsolidasi ini akan kita lanjutkan di beberapa tempat ya, kepada teman-teman buruh yang tidak ikut pun berorganisasi di buruh. Kami harap bisa tanggal 10 Agustus ikut meramaikan, ikut turun ke jalan untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena ini sudah jelas-jelas mengangkangi hak-hak buruh ya, dibuat melanggar Undang-Undang Dasar ya, dan juga isinya sangat merugikan kaum pekerja ya. Itu contoh yang paling gampang secara filosofi adalah keberlangsungan pendapatan itu akan hilang dan tidak ada gantinya, karena yang namanya kontrak outsourcing ya stop sudah nggak ada pesangon. Kalaupun dia ngomong ada pesangon ya itu kalau masa karyawan tetap, tapi kan sekarang boleh kontrak terus-terusan kira-kira gitu. Jadi udah nggak ada lagi lah. Kalau mereka bilang masih ada PHK, iya karyawan tetap, tapi karyawan tetap dalam 2-3 tahun kemungkinan akan hilang. Karena itulah kami akan berjuang habis-habisan all out tanggal 10 Agustus 2023 untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Hidup buruh. Kawan-kawan, hari ini kita konsolidasi gerakan buruh secara masif untuk wilayah Jakarta Timur. Dan kita akan datang ke tempat-tempat lain di berbagai daerah, mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan daerah-daerah sekitar penyangga ibu kota. Dan kita akan total untuk melawan cabut Omnibus Law.
Dan kami juga mengundang seluruh kepada komponen bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita wujudkan people power. Kita tunjukkan kedaulatan sejati ada di tangan rakyat. Maka dari itu, sudahi ketakutanmu itu, sudahi menitipkan nasib kepada orang lain. Saatnya lah kita jemput perubahan secara bersama-sama dan kita desak Jokowi cabut Undang-Undang Omnibus Law, atau kita paksa Jokowi yang kita cabut dari presiden. Ingat, Jokowi sudah mengatakan yang bisa mengganti presiden hanyalah rakyat. Dan 10 Agustus akan menjadi ajang kekuatan rakyat. Kita akan tunjukkan perlawanan rakyat sejati. Salam dariku, Niko Silalai. People power. Kalau uang yang beredar di masyarakat karena dikurangi dari pesangon maupun dari gaji-gaji itu berkurang, maka daya beli rakyat secara umum itu rendah. Maka UMKM yang berjualan warung-warung dan sebagainya juga akan sedikit omset. Akhirnya apa? Kemiskinan secara masif akan terjadi. Jadi perjuangan kita bukan hanya, kalau Anda punya uang, Anda nggak mungkin disimpan di Singapura kok, seperti koruptor-koruptor itu atau oligarki-oligarki itu. Anda punya gaji 7 juta, 10 juta, ya di Indonesia taruhnya. Dia belanja orang yang ada di Indonesia. Nggak mungkin Anda simpan uang itu di Singapura, di Inggris, di Cayman Island, nggak mungkin. Tapi kalau koruptor dan oligarki, dia simpan uangnya bukan di tanah air. Jadi pasti kalau kalian punya uang, kalian hidup sejahtera, akan berdampak kepada puluhan juta bahkan ratusan juta rakyat yang lain, akhirnya meningkatkan kesejahteraan bangsa kita. Jadi buruh, kesejahteraan buruh adalah instrumen untuk membangun kesejahteraan bangsa. Karena itu buruh harus berada di depan. Pemerintah atau DPR sekarang ini kalau bikin peraturan itu kayak copet. Dia sembunyi-sembunyi, ya kan? Nah begitu ketahuan itu kayak rampok. Kita yang digebuk, kita yang dibunuh, kasarnya begitu. Kalau kita maling masuk ke rumah kita kan mengendap-endap kan? Dia nyuri masuk ke kamar kita, dia ambil barang kita. Kalau nggak ketahuan ya aman, barangnya hilang. Tapi begitu ketahuan kita yang bisa dibunuh kan? Nah, kira-kira sekarang begitu. Sekarang undang-undang ini ada lagi Omnibus Law kesehatan. BPJS kesehatan nanti ada di bawah menteri. Kalau BPJS kesehatan di bawah menteri itu cawe-cawenya lebih luar biasa. Jadi itu ngaco semua. Karena itu nanti tidak mustahil gerakan kita ini akan bergabung bersama-sama dengan berbagai elemen yang memang punya concern yang sama terhadap kebijakan, tidak hanya soal tenaga kerja tapi juga soal kesehatan yang juga kena kepada kita. Jadi intinya begitu, dan saya berharap bagaimana teman-teman bisa meyakini anggotanya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kalau Pak Anies punya hak diberikan oleh Pak Surya Paloh, maka saya bukan pengikutnya, saya bukan pendukungnya, tapi dia teman saya. Saya usulkan Jumhur Hidayat jadi wakil presiden. Menteri Tenaga Kerjanya Joko Heriono. Buruh akan di belakang Anda. Saya usulkan Jumhur Hidayat jadi wakil presiden.